Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Islamiati akan menjelaskan tentang manajemen evakuasi korban massal, modul manajemen bencana, dosen pengampu Trilaksono. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, bencana sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam. Contohnya yaitu gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bencana akibat ulah manusia. Misalnya kecelakaan transportasi darat, laut, udara, kecelakaan industri, ledakan bom, kerusakan, dan lain-lain. Nah, dampak bencana ini terhadap kesehatan masyarakat itu terdiri dari korban massal, panik, depresi, bingung, dan neurosis, diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin. Nah, selanjutnya yaitu dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Nah, terdiri dari korban massal, misalnya mati, luka, dan sakit, panik, bingung, depresi, neurosis, kemudian dekoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin, konsentrasi massal, kemudian masalah pangan dan gizi, masalah air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular atau meningkat, kelangkaan SDM kesehatan, timbulnya post traumatic stress atau PTSD. Nah, selanjutnya yaitu triase. Triase yaitu suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita atau korban berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, kemudian seleksi penderita berdasarkan problem yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu gangguan yang ada pada penderita. Seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada, yaitu airway, breathing, circulation. Nah, selanjutnya yaitu jumlah penderita. Nah, jumlah penderita ini berdasarkan berat ringan keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan kehidupan lebih besar di hadapan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Nah, kemudian memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Nah, selanjutnya itu tujuan triase. Nah, tujuan triase itu meliputi mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya itu transportasi korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Kemudian menentukan prioritas akan menekan. Nah, itu ada 3, morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Nah, selanjutnya yaitu dasar-dasar triase. Dasar-dasar triase yaitu jumlah cedera, derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup, sarana dan kemampuan atau sumber daya. Nah, selanjutnya itu yang dilakukan pada triase. Yang pertama yaitu penilaian tanda vital dan kondisi. Selanjutnya korban bencana, penilaian harapan hidup, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan selanjutnya pemberian label. Nah, metodenya yaitu yang pertama yaitu STAR, Simple Triage, dan Rapid Treatment. Kemudian Primer Survey, ABC atau CAB. Kemudian algoritma dan sistem tapping atau pengkodean. Selanjutnya yaitu kebijakan. Nah, kebijakan yang pertama yaitu kebutuhan medis, terdiri dari derajat cedera, harapan hidup, sumber daya. Nah, kemudian triase dulu sebelum tindakan. Waktunya terbatas.
Kemudian usaha jangan lebih dari 60 detik tiap pasien. Nah, tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan pasien tersebut. Nah, klarifikasi triase. Nah, hitam yaitu prioritas 4. Korban luka sangat berat atau tidak bisa diselamatkan yaitu meninggal. Nah, selanjutnya yaitu merah prioritas 1. Luka berat, gangguan CAB, mengancam nyawa, harapan hidup ada yaitu prioritas segera. Yang selanjutnya yaitu kuning prioritas 2. Luka berat, tidak mengancam nyawa yaitu mendesak. Hijau yaitu prioritas 3. Penderitaan luka ringan, tidak tunda atau evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu prioritas 1 merah yang mengancam jiwa, fungsi vital, masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera atau resusitasi. Nah, kemudian penanganan dan pemindahan bersifat segera. Dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Nah, contohnya yaitu seperti obstruksi jalan nafas, kegawatan pernapasan, stroke dan trauma parah, luka bakar dengan trauma inhalasi. Nah, selanjutnya yaitu prioritas 2 kuning, potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani atau evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Nah, biasanya kondisi yang membutuhkan yaitu pembedahan. Nah, penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Contohnya yaitu trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, trauma ekstremitas dan patah tulang dengan perdarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, trauma mata dan luka bakar derajat sedang. Nah, selanjutnya yaitu prioritas 3 yaitu hijau. Penanganan seperti pelayanan biasa, tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Nah, contohnya yaitu misalnya luka memar atau lecet, fraktur simpel tertutup, luka bakar ringan. Nah, selanjutnya yaitu prioritas 4 yaitu hitam, mengacu pada korban-korban dengan trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga kecil kemungkinan selamat atau meninggal saat datang atau death on arrival. Beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk evakuasi atau penanganan. Contohnya seperti mati batang otak dan penyakit terminal. Nah, yang selanjutnya yaitu triase dan evakuasi. Nah, misalnya di sini korban merah dibawa ke RS Kabupaten. Nah, terus korban hijau dibawa ke puskesmas, sedangkan korban kuning dibawakan ke RS kecil. Nah, korban hitam yaitu RSUP. Nah, memilih kategorikan terapi cepat dengan sarana minimal, rujuk cepat. Nah, itu jenis-jenis dan fasilitas RS. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.